Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Saya Francisca Oktiwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Metro, Provinsi Lampung. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Francisca Oktiwahyuni dari SMP Savirus Metro sebagai observer, Ibu Nelita Novriani sebagai coach, dan Ibu Leni Agustina sebagai kuci. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nelita. Selamat siang Ibu Siska. Halo Bu Nelita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Siska. Gimana Ibu Siska kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Nelita, pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi ya tentang coaching kita hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bu Nelita. Apakah Bu Nelita sudah siap? Siap Ibu Siska. Baik, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati Ibu sebagai coaching dan nanti ada juga teman Ibu ya sebagai coaching. Saya akan mengamati Ibu semua apakah prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan pertanyaan berbobotnya juga sudah sesuai atau belum. Nah, juga nanti saya juga akan melihat bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa ya, hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nelly yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi mana nih yang akan Ibu Nelly kembangkan secara spesifik untuk hari ini? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator mana yang ingin Bu Nelita capai dalam coaching hari ini? Saya ingin coach yang nanti akan di-coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahannya. Wah, luar biasa Ibu. Baik, untuk pra-observasinya saya cukupkan sampai di sini. Monggo silahkan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih Ibu Siska. Sama-sama Ibu Nelita. Assalamualaikum Bu Nelita. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabarnya Bu Nelita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Leni. Gimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Nelita. Oh ya Bu Nelita, ada waktu sebentar nggak Bu Nelita? Ada Ibu Leni. Gimana Bu Leni? Ini Bu Nelita, saya pengen sharing sedikit sama Bu Nelita. Iya Ibu silahkan. Begini Bu Nelita, saya itu ada permasalahan di dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Seperti itu Bu Nelita. Ada anak yang kurang minat belajar atau yang tidak fokus pada saat pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Bu Nelita. Jadi Bu Leni punya masalah di kelas, anak-anak itu tidak berminat dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Leni berikan. Iya Bu Nelita, seperti itu. Jadi tujuan dari diskusi kita hari ini apa Ibu? Yang ingin Ibu Leni dapatkan? Iya, saya ini ingin mencari solusinya dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Nelita. Siapa tahu Bu Nelita bisa membantu saya untuk menemukan solusi yang saya hadapi saat ini. Begitu. Jadi Bu Leni ingin mendapatkan solusi ya atas permasalahan Bu Leni tentang anak yang tidak berminat dalam kegiatan pembelajaran di Iya kelas. betul Bu Nelita. Upaya apa yang sudah Ibu Leni lakukan selama ini di kelas? Seperti apa bentuk kegiatan pembelajarannya? Ya, saya sudah melakukan dengan
memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai pada saat pelajaran yang saya berikan seperti itu Bu Nelita. Tetapi anak itu masih saja sepertinya kurang minat dan tidak fokus pada saat pembelajaran tersebut. Begitu ya. Jadi Bu Leni sudah menyiapkan strategi ya, media, metode pembelajaran ya. Iya sudah Bu Nelita. Sesuai kebutuhan anak kan ya Iya Bu ya. betul Bu Nelita. Tapi belum ada minat dari mereka Iya, untuk iya. mengikuti kegiatan. Dia masih seneng mainan lah, yang kadang lari ke sana, kadang ngomong sendiri atau enggak menulis-nulis sendiri seperti itu Bu Nelita. Selama ini Bu Leni sudah mencari tahu apa penyebabnya? Iya, setelah saya cari tahu penyebabnya, saya tanyakan kepada si anak tersebut, kenapa kamu selalu tidak fokus atau kurang minat kalau dalam pembelajaran seperti itu. Dia menjawab hanya tersenyum atau menggeleng saja, atau bahkan jawab saya tidak belajar Bu tadi di rumah seperti itu. Jadi anak-anak banyak alasan begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Nelita. Nah sekarang ini langkah apa sih yang kira-kira akan Ibu Leni lakukan dengan masalah ini? Nah, mungkin saya akan lebih fokus ke anak tersebut supaya dia lebih berminat lagi dalam pembelajaran. Saya akan bertanya kepada dia, apa sih pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? Mungkin saya akan menggunakan media yang bisa menarik perhatian dia, misalnya seperti memasang gambar atau puzzle seperti itu, atau enggak mungkin dia lebih ke contoh yang memberikan contoh yang konkret. Kemudian saya akan komunikasi intens dengan orang tuanya supaya sama-sama memberikan bimbingan untuk kemajuan anak tersebut. Bagus ya Bu. Jadi Ibu akan menyediakan media-media yang menarik ya, kemudian Iya. mengkomunikasikan dengan orang tua agar anak-anak lebih fokus. Iya, Ya. kiranya seperti itu Bu. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, Ibu Leni tuh yang lebih ingin segera dilakukan tuh yang mana Bu? Mungkin saya ingin merubah supaya anak itu fokus. Gimana caranya? Saya harus membuat anak itu mau fokus belajar supaya kedepannya dia lebih baik. Contoh Seperti dari lebih fokus itu maksudnya kegiatannya seperti apa gitu? Mungkin dalam pembelajaran saya akan menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik perhatiannya dia seperti itu Bu. Contohnya Bu, seperti apa? Misal. Mungkin memberikan contoh benda konkret secara langsung, contoh nyata secara langsung seperti itu. Atau misalnya mengajak dia untuk pembelajaran di luar kelas. Kan anak seneng-seneng seperti itu, anak seneng kan kalau pembelajaran di luar kelas seperti itu. Wah, ide bagus tuh Bu sepertinya. Nah, untuk mendukung semua kegiatan atau rencana Ibu itu, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja? Nah, mungkin yang akan saya libatkan adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian orang tua siswa juga harus turut mendukung untuk perubahan anak tersebut. Begitu. Dukungan dari orang tua itu seperti apa Ibu ini nanti bentuknya? Dukungan orang tua mungkin saya akan minta kita sama-sama saling menjaga komunikasi dengan baik. Saya membimbing anak tersebut di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dan orang tua membimbing pelaksanaan pembelajaran itu di rumah. Setidaknya orang tua bisa mendampingi supaya anak tersebut mau belajar. Begitu. Jadi untuk rencana tindak lanjut ke depannya itu dengan orang tua ya Bu ya? Iya. Begitu. Itu ide sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga bisa terlaksana ya Bu Leni. Iya Bu Nelita. Semoga. Iya. Kemudian komitmen bersama tentunya ada ya Bu ya. Terus bagaimana cara menjaga komitmen itu Ibu supaya nanti kegiatan ini bisa berlanjut seperti itu? Iya, saya akan tetap mengawasi dan membimbing anak tersebut secara kontinu dan terus-menerus, kemudian menjalin hubungan baik dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Wah, luar biasa nih Bu Leni. Sebenarnya Bu Leni sudah punya solusinya nih sebenarnya dari permasalahan Bu Leni itu gitu. Nah, sekarang Bu Leni kan sudah dapat solusi nih. Nah, kapan nih akan dilaksanakan? Secepatnya akan saya lakukan Bu Nelita, mungkin 2-3 hari ini akan saya lakukan Semangat bimbingan kepada anak tersebut. Iya. Semangat ya Bu Leni ya. Iya Bu Nelita. Gimana perasaannya Bu Leni nih
sekarang? Waduh, Sudah alhamdulillah sama Bu saya Nelita. Sangat luar biasa saya Bu, sudah bisa sharing sama Bu Nelita. Jadi saya itu sudah bisa menemukan solusi yang saya hadapi saat ini. Bagaimana sih saya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya sangat berterima kasih Bu Nelita. Sama-sama ya Bu Leni. Semoga rencana Bu Leni berhasil dan saya pasti akan menunggu nih untuk kabar baiknya dari Bu Leni. Baik Bu Nelita, terima kasih juga ya Bu ya sudah menyempatkan waktu untuk mau saya mendengarkan cerita saya dan saya bisa menemukan masalah atau solusi yang saya hadapi Bu Nelita. Sama-sama ya Bu Leni, tetap semangat. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Leni? Saya rasa cukup Bu, sudah. Baik, begitu. Terima kasih ya Bu Leni sudah berbagi cerita dengan saya. Iya, terima kasih banget loh ya Bu Nelita sudah menyempatkan waktunya buat saya. Sama-sama Bu Iya. Leni. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu Nelita ya. Sampai jumpa lagi Bu Nelita untuk cerita yang berikutnya ya Bu Nelita. Iya, terima kasih Bu, silahkan. Iya, permisi Bu Nelita. Terima kasih. Hai Bu Nelita. Hai Bu Siska. Oke, seneng? Bahagia? Bahagia Bu. Tadi dapat cerita yang cukup menarik dari Bu Leni. Oh iya, Iya, Bu gimana nih? Tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Leni ya. Iya, Bu Nah, Siska. Bu Nelly, sebelum saya menutup observasi saya pada siang hari ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nelita pasca observasi ya. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu tadi melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan tadi Bu? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Saya juga menggunakan alur Tirta itu untuk menggali kompetensi yang ada pada Kuci, sehingga Kuci dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik sekali Bu Nelly. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bu Nelly lakukan tadi sudah cukup baik dan sudah berjalan dengan baik juga ya Bu Nelly ya. Serta proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Nelly juga tadi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Leni, sehingga Bu Leni bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Dari coaching tadi, saya juga sudah melihat prinsip-prinsip coaching sudah Ibu Nelly lakukan. Kemudian pertanyaan terakhir saya untuk Bu Nelly sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Nelita lakukan? Ya, saya tentunya akan mendalami alur Tirta ya Bu Siska, supaya nantinya begitu coaching akan lebih baik lagi sesuai dengan alur Tirta, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Nelly, semoga kedepannya kucing kita ini bisa membawa manfaat ya Bu untuk kita semua. Baik Ibu, sampai di sini saja proses observasi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu Siska. Ya, sama-sama Ibu. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.